Dalam tradisi Kristen arus utama, diyakini bahwa sosok yang disalib adalah Yesus dari Nazaret, dan peristiwa penyaliban itu dipahami sebagai inti keselamatan umat manusia. Salib dipandang sebagai penebusan dosa, dan kematian Yesus diyakini sebagai pengorbanan ilahi yang disengaja. Narasi ini bertumpu pada Injil kanonik yang ditulis puluhan tahun setelah peristiwa tersebut dan disusun dalam konteks komunitas iman yang telah meyakini ketuhanan Yesus. Dari sudut pandang ini, identitas yang disalib tidak dipersoalkan karena iman telah mendahului penilaian sejarah. Bagi umat Kristen, keabsahan penyaliban Yesus adalah fondasi teologis, bukan sekadar kesimpulan historis. Dalam tradisi Yahudi, pandangan yang berkembang sangat berbeda. Yesus atau Yeshua tidak diakui sebagai Mesias, apalagi sebagai Tuhan. Literatur Yahudi tidak menjadikan penyaliban sebagai peristiwa keselamatan dan tidak menempatkan Yesus sebagai figur sentral. Dalam sebagian teks polemik Yahudi yang muncul jauh setelah masa Romawi, sosok Yeshua dipandang sebagai pengajar yang menyimpang dan kematiannya tidak memiliki makna ilahi. Namun tradisi Yahudi juga tidak memiliki doktrin baku tentang siapa yang tepatnya disalib selain pengakuan umum bahwa Romawi memang menyalib para pemberontak dan penentang kekuasaan. Dengan demikian, bagi Yahudi persoalan ini bukan masalah akidah inti, melainkan bagian dari sejarah luar komunitas mereka. Islam datang dengan pernyataan yang tegas dan eksplisit bahwa penyaliban Yesus sebagaimana diyakini Kristen tidak pernah terjadi. Al-Quran menyatakan bahwa mereka tidak membunuh dan tidak menyalibnya, akan tetapi yang diserupakan bagi mereka. Ayat ini menjadi titik sentral pandangan Islam dan membuka ruang penafsiran di kalangan ulama tentang siapa yang sebenarnya disalib. Mayoritas ilmuwan Muslim sepakat bahwa Yesus diselamatkan oleh Allah dan diangkat sementara orang lain dijadikan serupa lalu disalib menggantikannya. Di antara pendapat yang paling dikenal adalah bahwa Yudas Iskariot, pengkhianat Yesus yang akhirnya disalib. Pandangan ini bukan sekadar cerita populer, melainkan dibahas secara serius dalam karya tafsir klasik dan teologi Islam. Bantahan keras ilmuwan Muslim terhadap klaim penyaliban Yesus berangkat dari kritik metodologis terhadap sumber Kristen. Injil tidak ditulis oleh saksi mata langsung dan memuat perbedaan detail yang signifikan tentang peristiwa penyaliban mulai dari waktu, lokasi, hingga kata-kata terakhir disalib. Bagi para sarjana Muslim, ketidakkonsistenan ini menunjukkan bahwa narasi tersebut tidak mencapai tingkat kepastian historis. Selain itu, Injil ditulis dalam konteks teologis untuk menguatkan iman komunitas sehingga tidak netral secara historiografi. Dalam ilmu hadis Islam, standar verifikasi yang sangat ketat diterapkan untuk menilai keabsahan riwayat, sementara Injil tidak melalui mekanisme serupa. Ini menjadi kritik fundamental bahwa klaim besar tentang kematian dan kebangkitan tidak didukung transmisi yang kokoh. Ilmuwan Muslim juga mengajukan argumen teologis bahwa tidak layak bagi seorang nabi besar yang diutus untuk membimbing manusia berakhir dengan cara yang hina dan dipermalukan oleh musuh-musuhnya. Dalam pandangan Islam, para nabi dijaga kehormatannya oleh Allah, dan sekalipun menghadapi ujian berat, mereka tidak dibiarkan kalah total dalam misi kenabian. Penyaliban dalam konteks Romawi adalah hukuman paling keji yang diperuntukkan bagi penjahat kelas bawah dan pemberontak. Mengaitkan hal ini dengan Yesus dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan dan kebijaksanaan ilahi. Oleh karena itu, penyelamatan Yesus dan pengangkatan ke sisi Allah dipandang lebih selaras dengan sifat Tuhan yang Maha Kuasa. Mengenai identitas Yudas Iskariot, para ulama merujuk pada riwayat-riwayat awal yang menyebutkan bahwa pengkhianatan Yudas menjadi sebab Allah menjadikannya serupa dengan Yesus sebagai balasan yang setimpal. Ia ditangkap oleh otoritas Romawi dan dieksekusi, sementara para pengikut Yesus dibuat bingung oleh peristiwa tersebut.
Kebingungan inilah yang kemudian melahirkan narasi beragam di kalangan pengikut awal yang pada akhirnya dikodifikasi dalam Injil. Ilmuwan Muslim menilai bahwa versi Islam justru menjelaskan mengapa ada perbedaan cerita dan mengapa sebagian murid tidak mengenali sosok di salib. Ini dianggap sebagai penjelasan yang lebih koheren daripada menganggap semua saksi sepakat. Bantahan lain yang diajukan adalah kritik terhadap konsep penebusan dosa melalui darah. Islam menolak gagasan bahwa dosa seseorang dapat dihapus dengan kematian orang lain, apalagi seorang nabi. Setiap jiwa memikul tanggung jawabnya sendiri dan ampunan diperoleh melalui taubat dan rahmat Allah. Oleh karena itu, penyaliban sebagai sarana keselamatan dianggap tidak hanya bermasalah secara historis, tetapi juga secara moral dan teologis. Ilmuwan Muslim menegaskan bahwa ajaran para nabi sejak awal menyeru kepada tauhid dan ketaatan, bukan kepada pengorbanan manusia. Dalam dialog lintas iman bantahan ini sering dianggap keras karena secara langsung menolak inti teologi Kristen. Namun, bagi ilmuwan Muslim, penegasan ini bukan dimaksudkan untuk merendahkan, melainkan untuk menjaga kemurnian ajaran tauhid. Islam menghormati Yesus sebagai nabi besar yang lahir secara ajaib, membawa mukjizat dan ajaran moral yang tinggi. Penolakan terhadap penyaliban justru dipahami sebagai bentuk pembelaan terhadap kehormatan Yesus dari tuduhan bahwa ia kalah dan dibunuh musuhnya. Dengan demikian, perbedaan ini adalah perbedaan prinsip yang tidak dapat dikompromikan, tetapi dapat dibahas secara ilmiah dan etis. Akhirnya, perbedaan pandangan tentang siapa yang disalib mencerminkan perbedaan epistemologi dan teologi yang mendasar antara Kristen Yahudi dan Islam. Kristen menempatkan iman gereja sebagai pusat Yahudi, melihatnya sebagai peristiwa sejarah luar, sementara Islam menjadikannya bagian dari wahyu yang diluruskan. Bantahan keras ilmuwan Muslim berdiri di atas kritik sumber argumen teologis dan konsistensi moral. Dalam kerangka ini, klaim bahwa yang disalib adalah Yudas Iskariot bukan sekadar alternatif cerita, tetapi konsekuensi logis dari keyakinan bahwa Allah Maha Adil Maha Kuasa dan tidak membiarkan nabi pilihannya mengalami kehinaan yang tidak sejalan dengan misi kenabian. Jika pembahasan diperluas lebih jauh, para pemikir Muslim juga menyoroti faktor politik Romawi yang sering diabaikan dalam narasi keagamaan Kristen. Kekuasaan Romawi pada masa itu dikenal brutal dan pragmatis. Mereka menindak siapapun yang dianggap mengganggu stabilitas tanpa terlalu peduli pada identitas personal. Dalam situasi kacau penangkapan malam hari di Getsemani, sangat mungkin terjadi salah identifikasi atau manipulasi informasi oleh otoritas lokal. Ulama Muslim memandang konteks ini sebagai peluang terjadinya penggantian sosok yang dieksekusi, terutama ketika operasi dilakukan tergesa dan di bawah tekanan massa. Selain itu, sebagian ilmuwan Muslim membandingkan kisah penyaliban dengan tradisi Kristen awal yang tidak sepenuhnya seragam. Terdapat sekte Kristen purba yang menolak ide bahwa Yesus benar-benar disalib secara fisik. Sebagian dari mereka meyakini bahwa yang menderita hanyalah bayangan atau orang lain yang diserupakan. Fakta keberadaan pandangan ini sebelum Islam menunjukkan bahwa keraguan terhadap penyaliban bukanlah inovasi belakangan melainkan bagian dari perdebatan teologis awal. Islam kemudian datang memberikan jawaban yang tegas dan final terhadap polemik yang sudah berlangsung lama. Pendekatan rasional juga digunakan oleh para teolog Muslim untuk menguji logika internal doktrin penyaliban. Mereka mempertanyakan, bagaimana mungkin Tuhan yang Maha Esa membutuhkan kematian seorang utusan untuk mengampuni ciptaannya? Jika pengampunan bergantung pada darah, maka keadilan ilahi menjadi bergantung pada penderitaan fisik, bukan pada pertobatan moral. Bagi ilmuwan Muslim, konsep seperti ini mereduksi sifat rahmat dan kekuasaan Tuhan. Oleh sebab itu, penolakan terhadap penyaliban bukan sekadar berbeda cerita sejarah,
tetapi penolakan terhadap konstruksi teologi yang dianggap tidak konsisten secara akal sehat. Dari sisi linguistik, para ulama tafsir juga menekankan redaksi Al-Quran yang sangat presisi. Ungkapan bahwa mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya meniadakan klaim secara total, bukan sebagian. Kalimat bahwa yang diserupakan bagi mereka menunjukkan adanya ilusi kolektif, bukan kesaksian pasti. Dalam bahasa Arab, struktur ini menegaskan bahwa persepsi manusia dapat keliru sementara kebenaran berada di sisi wahyu. Ini menjadi dasar bahwa laporan manusia betapapun masyhur tetap bisa salah jika bertentangan dengan informasi ilahi. Para ilmuwan Muslim juga mengkritik kecenderungan menjadikan konsensus gereja sebagai ukuran kebenaran sejarah. Konsensus teologis tidak selalu identik dengan fakta objektif. Banyak doktrin Kristen baru diformalkan melalui konsili yang syarat kepentingan politik dan kekuasaan. Dalam pandangan Islam, kebenaran tidak ditentukan oleh suara terbanyak, melainkan oleh wahyu yang terjaga. Oleh karena itu, klaim penyaliban yang dilegitimasi lembaga gereja tidak otomatis diterima sebagai kebenaran mutlak. Isu psikologis para pengikut Yesus pasca peristiwa juga menjadi bahan analisis. Trauma kehilangan guru yang dicintai dapat memicu konstruksi makna baru untuk meredam guncangan batin. Dalam kondisi seperti itu, muncul penafsiran spiritual atas peristiwa yang sebenarnya tidak dipahami sepenuhnya. Ilmuwan Muslim melihat kemungkinan bahwa keyakinan penebusan berkembang sebagai mekanisme penguatan iman setelah kegagalan yang tampak di mata publik. Ini menjelaskan bagaimana narasi penderitaan berubah menjadi simbol kemenangan teologis. Penegasan Islam bahwa Yesus masih hidup dan akan kembali di akhir zaman juga menjadi bantahan implisit terhadap klaim kematian di salib. Jika ia benar-benar wafat dan bangkit lalu naik ke langit, maka kedatangannya kembali menjadi sulit dipahami secara rasional. Dalam konsep Islam, pengangkatan Yesus tanpa mengalami kematian justru memberi koherensi pada eskatologi. Ia akan turun sebagai saksi kebenaran dan pelurus kesalahpahaman tentang dirinya. Dengan demikian, isu siapa yang disalib berkaitan langsung dengan gambaran masa depan manusia. Pada akhirnya, bantahan ilmuwan Muslim bersifat menyeluruh, mencakup aspek sejarah, akal, wahyu, dan moral. Mereka tidak hanya mengatakan versi lain, tetapi menunjukkan kelemahan mendasar dalam narasi dominan. Bagi Islam mempertahankan bahwa Yesus tidak disalib dan bahwa pengkhianatlah yang menanggung akibat adalah bagian dari menjaga keadilan ilahi. Pandangan ini menempatkan Tuhan sebagai Maha Berkehendak, Maha Pengampun, dan para nabi sebagai figur mulia yang tidak dipatahkan oleh makar manusia. Perbedaan ini akan terus ada, namun diskusi ilmiah yang jujur membuka ruang pemahaman tanpa harus mengorbankan keyakinan masing-masing. Sebagian cendekiawan Muslim juga menaruh perhatian pada cara sejarah ditulis dan diwariskan. Mereka menegaskan bahwa sejarah keagamaan seringkali dibentuk oleh pihak yang menang dan memiliki otoritas narasi. Setelah komunitas Kristen memperoleh legitimasi politik pada era Romawi, akhir versi tertentu dari kisah Yesus menjadi arus utama, sementara versi lain disisihkan, bahkan dicap sesat. Dalam kerangka ini, pandangan bahwa Yesus tidak disalib bisa saja terkubur, bukan karena lemah secara argumen, tetapi karena tidak sejalan dengan kepentingan institusional. Islam kemudian hadir dengan klaim wahyu yang tidak bergantung pada struktur kekuasaan manusia. Para ulama juga menelaah peran Paulus yang sangat dominan dalam pembentukan teologi Kristen. Ajaran tentang salib dan penebusan dosa lebih banyak dikembangkan dalam surat-surat Paulus dibandingkan ucapan langsung Yesus dalam Injil. Ilmuwan Muslim mempertanyakan legitimasi transformasi ajaran seorang nabi Yahudi yang menyeru tauhid menjadi sistem teologi kompleks yang berpusat pada kematian dan kebangkitan. Bagi mereka ini menunjukkan adanya pergeseran doktrinal yang jauh dari pesan asli para nabi Bani Israel. Dari perspektif hukum Islam, hukuman kolektif atau pengalihan dosa
dianggap tidak adil. Setiap individu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Jika seorang nabi menanggung dosa manusia lain, maka prinsip keadilan runtuh. Oleh sebab itu, klaim bahwa keselamatan manusia bergantung pada eksekusi Yesus dinilai tidak selaras dengan konsep keadilan universal. Penolakan terhadap penyaliban menjadi konsekuensi logis dari penolakan terhadap gagasan pemindahan dosa. Ilmuwan Muslim juga menggarisbawahi bahwa Al-Quran tidak menyebut secara eksplisit nama pengganti yang disalib sebagai ujian bagi manusia. Ketidakjelasan ini memaksa pembaca untuk fokus pada pesan utama, yakni keselamatan Yesus dan kegagalan makar manusia. Penentuan sosok seperti Yudas dipahami sebagai hasil penafsiran dan riwayat, bukan sebagai pokok akidah. Namun, tetap ditegaskan bahwa siapapun yang diserupakan itu bukanlah Yesus. Dengan demikian, inti ajaran Islam tetap terjaga tanpa terjebak pada detail yang tidak menentukan keselamatan iman. Aspek etika juga menjadi sorotan. Dalam pandangan Islam, memuliakan seorang nabi tidak dilakukan dengan mengabadikan alat penyiksaan sebagai simbol ibadah. Salib sebagai lambang dianggap bertentangan dengan fitrah karena menjadikan penderitaan sebagai pusat spiritualitas. Islam justru menempatkan ketundukan kepada Tuhan dan amal saleh sebagai inti penghambaan. Karena itu, penolakan terhadap penyaliban juga berarti penolakan terhadap sakralisasi penderitaan fisik. Seiring perkembangan studi modern, beberapa sarjana barat mulai mengkaji ulang peristiwa penyaliban secara kritis. Keraguan terhadap keakuratan sumber dan pengaruh mitologi seputar dewa yang mati dan bangkit di kawasan Mediterania semakin sering dibahas. Ilmuwan Muslim melihat kajian ini sebagai konfirmasi tidak langsung bahwa narasi dominan tidak kebal kritik. Walau pendekatan mereka berbeda, titik temu muncul pada kesadaran bahwa sejarah keagamaan tidak sesederhana yang selama ini diajarkan. Dalam konteks dialog antar iman, pandangan Islam sering dianggap kontroversial, namun sebenarnya konsisten dengan tradisi kenabian sebelumnya. Para nabi datang untuk menegakkan penyembahan kepada Tuhan yang esa, bukan untuk menjadi korban ritual. Dengan menolak penyaliban, Islam menempatkan Yesus dalam barisan para utusan yang mulia sejajar dengan nabi-nabi lain. Ia dihormati bukan karena kematiannya, tetapi karena ketaatan dan misinya. Keseluruhan bantahan ilmuwan Muslim membentuk satu bangunan pemikiran yang utuh. Mereka tidak hanya mengatakan bahwa Kristen keliru, tetapi menawarkan kerangka alternatif yang lebih selaras antara wahyu akal dan keadilan. Keyakinan bahwa yang disalib bukan Yesus, melainkan sosok lain, menjadi bagian dari visi besar tentang Tuhan yang Maha mengatur sejarah. Dalam pandangan ini, kebenaran tidak selalu tampak oleh mata manusia, namun terjaga oleh kehendak ilahi yang tidak dapat dikalahkan oleh tipu daya siapapun. Lebih jauh lagi, para pemikir Muslim menyoroti persoalan kronologi dan jarak waktu antara peristiwa yang diklaim terjadi dengan penulisannya. Narasi penyaliban baru dibukukan secara sistematis beberapa dekade setelah masa Yesus. Dalam rentang waktu itu, komunitas pengikutnya telah mengalami tekanan penganiayaan, konflik internal, dan perbedaan pandangan yang tajam. Ilmuwan Muslim menilai bahwa kondisi sosial semacam ini sangat rawan melahirkan penafsiran subjektif dan penyesuaian cerita agar sesuai dengan kebutuhan dakwah dan penguatan identitas kelompok. Dalam ilmu sejarah Islam, jarak waktu yang panjang tanpa rantai transmisi yang jelas dianggap kelemahan serius. Sebagian sarjana Muslim juga menyinggung ketidakselarasan gambaran Yesus dalam Injil dengan konsep Mesias dalam tradisi Bani Israel. Mesias dalam pemahaman Yahudi diharapkan membawa kemenangan dan keadilan nyata, bukan kematian tragis. Ketika kematian disalib justru dijadikan pusat ajaran, maka menurut ulama Muslim telah terjadi redefinisi besar-besaran terhadap konsep kenabian. Islam menolak redefinisi semacam itu karena menilai bahwa para nabi diutus untuk memperbaiki manusia, bukan untuk dikalahkan lalu dituhankan.
pendekatan filosofis turut memperkuat bantahan ini. Jika kebenaran agama bergantung pada peristiwa fisik yang disaksikan segelintir orang, maka mayoritas manusia sepanjang sejarah berada dalam posisi tidak adil. Mereka dipaksa mempercayai klaim yang tidak dapat diverifikasi secara langsung. Islam datang dengan konsep iman yang bertumpu pada wahyu yang dibacakan terbuka dan dapat diuji melalui konsistensi ajaran. Oleh karena itu, kisah penggantian sosok dalam peristiwa penyaliban justru dipandang sebagai ujian kejujuran manusia dalam menerima kebenaran ilahi di atas kesaksian indrawi. Ilmuwan Muslim juga menggarisbawahi bahwa Al-Quran tidak memusuhi Kristen atau Yahudi sebagai komunitas, melainkan meluruskan klaim teologis yang dianggap menyimpang. Penolakan terhadap penyaliban bukan berarti penolakan terhadap nilai-nilai moral yang diajarkan Yesus. Islam justru mengakui kasih sayang, ketulusan, dan kezuhudan sebagai bagian dari ajarannya. Dengan demikian, perbedaan tajam ini berada pada ranah akidah, bukan pada etika kemanusiaan. Dalam kerangka dakwah, bantahan terhadap penyaliban juga berfungsi membebaskan manusia dari rasa bersalah teologis yang diwariskan. Islam menolak gagasan dosa turunan dan menegaskan bahwa setiap manusia lahir dalam keadaan suci. Dengan meniadakan kematian, penebusan Islam mengembalikan hubungan manusia dengan Tuhan secara langsung tanpa perantara darah atau korban. Ini menjadi pesan pembebasan spiritual yang menurut ilmuwan Muslim lebih sesuai dengan fitrah. Perbedaan pandangan tentang siapa yang disalib akhirnya tidak hanya menyangkut sejarah masa lalu, tetapi arah keyakinan masa depan. Apakah manusia diselamatkan oleh pengorbanan figur suci atau oleh pertobatan dan rahmat Tuhan? Islam memilih jalan kedua dan menempatkan Yesus sebagai bagian dari mata rantai panjang para nabi yang membawa pesan tauhid yang sama. Dalam kerangka ini, klaim bahwa yang disalib adalah sosok lain menjadi penegasan bahwa kebenaran ilahi tidak tunduk pada tekanan politik atau kesalahan persepsi manusia. Dengan demikian, bantahan ilmuwan Muslim bukan sekadar reaksi defensif, melainkan ekspresi dari sistem keimanan yang utuh. Mereka memandang sejarah sebagai arena ujian dan wahyu sebagai penentu akhir. Selama wahyu menegaskan bahwa Yesus tidak disalib, maka keyakinan itu berdiri kokoh terlepas dari arus mayoritas. Perbedaan ini akan terus diperdebatkan, namun bagi Islam kehormatan para nabi dan keesaan Tuhan tetap menjadi garis merah yang tidak dapat ditawar.